Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Apakah ada yang tidak hadir? Banyak, Pak. Mungkin teman-teman tahu apa alasan dari teman-temannya yang lain yang tidak hadir? Ikut gawai, Gawai? Pak. Iya, Pak. Oh boleh tuh, nanti kita pergi sama-sama ya. Ya, Pak. Boleh. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, silahkan salah satu pimpin doa bagi yang bersedia. Silahkan. Terima kasih ya Rispa buat doa pada hari ini. Bapak ada sebuah pertanyaan bagi yang menjawab pertanyaan dari Bapak. Akan Bapak kasihkan bonus nilai. Dan ini terkait dengan materi yang akan disampaikan pada hari ini. Teman-teman, ada yang masih ingat dengan materi-materi yang sebelumnya? Dan mungkin bisa memberikan contoh dari materi-materi yang mungkin teman-teman sudah pelajari di pertemuan kita sebelumnya. Perkalian bentuk aljabar. Itu pertemuan kita yang keberapa? Harus belajar mengingat lagi ya, karena setiap apa yang diajarkan kepada kita itu harus kita ingat dengan baik-baik, dan mungkin itu berguna di kehidupan kita sehari-hari. Kayak contohnya kan, pertama, tadi Bapak menanyakan tentang materi. Nah, materi itu bisa kita ibaratkan dengan sebuah variabel. Yang dimana Sophie tadi juga menyebutkan bahwa ada pertemuan kelima. Kita anggap pertemuan kelima ini adalah sebuah koefisien. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kita mengidentifikasi komponen bentuk aljabar, menemukan dan menjelaskan cara membagi bentuk aljabar melalui model pembelajaran inquiry, menyelesaikan soal sederhana tentang pembagian bentuk aljabar. Jadi teman-teman di sini apakah sudah paham dengan inti dari materi yang akan disampaikan? Oke, inti dari materi yang akan disampaikan pada hari ini adalah Oke, mari kita identifikasi dari bentuk kata-kata. Yang pertama, teman-teman, di sini kan teman-teman dari SD sudah mempelajari bagaimana pembagian. Silakan salah satu mungkin ingat dengan pembagian yang diajarkan pada teman-teman waktu kita SD. Bisa keraskan suaranya, Linda? 4/2. Nah, ketika teman-teman memikirkan hal ini, yang pertama-tama yang Bapak ingin tanyakan, apakah teman-teman mengidentifikasi bahwa itu adalah sebuah dari bentuk? Belum kita membahas tentang aljabar. Oke. Bagus ya Kerin jawabannya. Karena salah satu teman kalian sudah mengatakan bahwa ini adalah bentuk bentuk pembagian yang sudah kalian pelajari pada waktu SD.
Nah, teman-teman mungkin sedikit mengetahui bagaimana itu bentuk aljabar. Siapa yang tahu bentuk-bentuknya gimana? Contohnya? Secara tidak kalian sadari, kalian sudah menunjukkan atau melaksanakan dari tujuan pembelajaran pada hari ini yang kedua. Ada yang masih ingat tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang kedua? Oke, Bapak sebutkan lagi ya. Tujuan pembelajaran yang kedua tadi adalah menemukan dan menjelaskan cara membagi bentuk aljabar melalui inquiry. Karena teman-teman sudah mengetahui bentuk aljabar, model pembelajaran inquiry ini, teman-teman, yang sangat dipentingkan adalah teman-teman bisa mengidentifikasi melalui pemikiran teman-teman sendiri dengan cara menentukan kayak bentuk aljabar tadi kan. Pertama menentukan bahwa bentuk aljabar itu kok memiliki variabel, memiliki koefisien, memiliki konstanta. Dari beberapa contoh soal, silakan teman-teman lakukan tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan di bagian kedua tadi. Bapak akan menuliskan contohnya. Silakan salah satu teman-teman yang bersedia mengidentifikasi apakah bentuk dari soal yang Bapak tuliskan di sini dan lakukan sesuai dengan model pembelajaran inquiry. Ya, silakan. Apa? Oke. Maksudnya gimana ya? Jadi karena Alpin baru datang, kita tadi sudah menjelaskan atau menyampaikan apa-apa itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Bapak ulangi lagi ya. Karena Alpin baru datang. Yang pertama, mengidentifikasi komponen bentuk aljabar. Oke, diingat. Yang kedua, menemukan dan menjelaskan cara membagi bentuk aljabar melalui inquiry. Yang ketiga, menyelesaikan soal sederhana tentang pembagian bentuk aljabar. Sudah tahu tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Oh, silakan. Nah, karena Bapak sudah memberikan sedikit gambaran tadi tentang bagaimana mengidentifikasi dari awal kita masuk, seperti contoh
materi yang Bapak tanyakan yang kemarin kan. Silakan, Yudis. Oke, terima kasih Yudis. Teman-teman, ada yang tahu bagaimana mendapatkan penjelasan dari tulisan-tulisan yang Yudis tuliskan? Oke. Benar ya Kerin, karena yang Yudis tuliskan ini adalah istilah dari aljabar. Jadi, teman-teman, salah satu yang harus kalian perhatikan adalah ketika mengidentifikasi suatu soal, kita harus mengetahui soal tersebut apakah memiliki operasi atau tidak. Jadi teman-teman, salah satu yang mungkin kurang teman-teman perhatikan adalah bentuk operasi yang disampaikan dalam bentuk tulisan 6x dan dibagi 3x. Ya, seperti ini. Bapak akan menuliskan bentuk operasinya. Satu catatan buat teman-teman, harus ingat operasinya. Karena Bapak hari ini sudah tahu bagaimana teman-teman mengidentifikasi seperti Yudis. Silahkan Yudis, nanti kalau teman-temannya ada pertanyaan bagaimana cara mengidentifikasi menggunakan model pembelajaran inquiry, silahkan. Oke. Model pembelajaran inquiry itu ada 4 tahapan. Yang pertama, observasi. Yang kedua, menanyakan. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, menyimpulkan. Secara tidak langsung, seperti yang Bapak terangkan tadi, pertama Bapak menjelaskan atau menanyakan tentang materi yang kemarin. Itu sudah masuk ke bagian kedua. Yang pertama, kalian mengobservasi. Sophie tadi bilang bahwa mengobservasi itu seperti contohnya 5 pertemuan kelima begitu. Oke, karena hari ini kita waktunya terbatas, jadi mungkin teman-teman bisa tuliskan salah satu PR untuk di rumah ya, kerjakan, yaitu 12x Nah, dari soal ini teman-teman harus mengingat tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke? Kesimpulan pada hari ini,
mungkin Bapak sendiri yang akan menyampaikan. Itu adalah kita mempelajari salah satu metode pembelajaran yang mungkin menarik bagi teman-teman, yang mungkin kalian tidak sadari, mungkin kalian tidak bisa menyimpulkan apa itu metodenya, dan mungkin teman-teman bisa menambah pengetahuan baru tentang model-model pembelajaran yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, karena waktu kita sudah habis, silakan teman-teman bisa keluar. Oke, Selamat pagi, Pak. pagi.